aku akan selalu memujamu meski aku entah tahu di mana engkau berada. Yang pasti aku sangat mencintai dan merindukanmu. Ibu saudara, Uwais Al-Qarni dipuji bukan karena ibadahnya yang luar biasa, sampai Rasulullah amanahkan kepada Umar dan Sayyidina Ali, kalau kalian menemukan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, maka minta doa kepada dia. Sebab Uwais Al-Qarni, manusia dunia sangat terkenal jadi selebritis di langit, adalah ahli syurga yang kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diijabah dan dikabulkan. Uwais Al-Qarni, ternyata amal apa yang dimilikinya bukan sholat 1000 rakaat, bukan puasa tiap hari, bukan zakat yang luar biasa, orang miskin. Namun sepanjang hidupnya karena betapa sangat mencintai ibunda tercinta saudara, kehilangan ibu bagaikan kehilangan setengah daripada separuh dari nyawa Anda saudara. Lebih kita mengenal bagaimana cinta seorang ibu kepada anaknya. Saya mengubah sedikit. Sejarah konon kabarnya bercerita bahwa dulu di Tionghoa, dulu katanya sih, ketika seorang ibu sudah tua maka akan dibuang ke tengah hutan. Ini katanya sih konon kabarnya. Satu saat saudara ini kita mencoba untuk membuka kembali keberadaan seorang ibu, eksistensi cinta yang dimilikinya. Ada usada baya matobang umat niya dung kawin niya. Rupanya di boban mainamon. Ito ang bimagudal kedolokan. Sa panjang jalan bay ayah. Ital kok kinantaw mamaksud na itibuk-tibuk dia mamaksud na lang kadang kadi ayon ipancang ko nito tiap nang kadi anak niya. Ipancang ko niya sudah sampai tuh tengah hutanan. Dung sampai bayang mangkuling anak naon ison bahuma utinggal kon mahoison. Terurailah air mata kesedihan. Jangan menangis wahai ibu sambil menghardi. Jangan kau fikir air matamu akan merubah keputusanku. Jangan kau fikir air matamu akan merubah konsekuensiku. Jangan kau fikir kesedihanmu nakan orang kemulat ke kampung. Tidak akan. Ini adalah kebiasaan di tengah-tengah kaum kita. Ison bahwa berteman dengan kegelapan, bersahabat sampai mati dalam kesepian. Maka suntia pihok ngau boto-boto bebe dia. Oh anakku si boto hosto tadi sau indah benak sedih mulai tinggal bangkot. Benar pun mabiar ngomong di hubulat ke kampung apa suhul anak mi. Di tiap langkah ng himban ng upancangkon do ayo mang si boto hosto dong tando dalam mulak mga pindalan naik. Sulang linuho ni umat niya. Sunod man ang rupa umat saudara kaum muslimin. Ibu tidak akan pernah bisa mengeluh. Mangan na waktu melek icibitan magulay ni melek ibayd ito pinipinggan di ba? Melek. Mangan mo manis ni iba. Ano ko yung ata bulala-bulay unta bulala-balana kini niya. Benda magulo, mabilang kang kurang diyo. Ginamon mo. Cerita-cerita yang tidak akan pernah usai. Bahasa manusia tak akan mampu menggambarkan bagaimana keelokan cinta yang dimiliki oleh seorang ibu saudara. Dan yang pasti secara de facto, sampai detik ini bahkan sampai kita mati, tak akan pernah mampu kita membahagiakan seorang ibu terkhususnya. Kenapa? Waktu Anda di kandungan itu jangkonko, boltok naikot ngaton tubaya erat 9 bulan, haruslah Anda lahir. Perjuangan antara hidup dan mati. Anda diberikan dua pilihan. Wahai seorang ibu bidan bertanya, on harus atau enggak selamat atau enggak indah. Andakah diselamatkan atau anakmu? Maka ibu akan berkata, selamatkan anakku, jangan berpikir tentang usia dan umurku. Itu cinta seorang ibu. Kemudian mulailah Anda disusukan. Ang budak di baju supaya yang kot peja di ngahum ruamu dia remai lainan takon ngay buka mabayak hutang nawan mo. Ben hebat na namaran ako. Ano? Tu SD atau tu TK iantar ko. Tu SD iantar ko. SMP ilan balanjo. SMA ibalanjo mo puloy mo maraganda. Naiwan mo Valentine Days. Naiwan mo hari ulang tahun pacaran Anda. Dan Anda tidak pernah tahu tanggal berapa bulan apa dilahirkan ibu Anda. Kemudian setelah itu masuk kuliah dibelanjain lagi. Setelah kuliah maka rejo umat kawin maunimu. Ijalakan musim bakar kawinmu. Mulai maibahagian ko anak na asim lu pemaruhin aku saudara. Anti gak dibahagian sampai detik online waktu untuk membahagiakan orang. Insyaallah. Apa yang telah mereka lakukan? Apa yang telah dilakukan oleh ibu? Maka saudara, tapi memang itulah prinsip hidup. Timbul tenggelam datang menghilang. Segala apa yang Allah Ta'ala ciptakan di atas dunia harus pulang ke haribaannya. Karena perjalanan manusia min turabin fawqa turabin thumma ila turabin thumma yakum min turabin. Dari tanah Allah Ta'ala ciptakan, hidup di atas tanah, dikembalikan ke dalam tanah, jika akan dibangkitkan juga dari tanah saudara. Itulah perjalanan kehidupan. Maka mari kita belajar. Mari kita mengambil i'tibar. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian menjadi wasiat untuk kita. Kata Imam Al-Ghazali, kalau Anda tidak mampu merubah batin dan tidak bisa membandingkan kenakalan dalam hidup, indah memalim kungkap.
dalam 3 perkara, maka minta kepada Allah supaya Allah ganti hati Anda, karena hati Anda sudah kadaluarsa, tidak layak pakai. Kapan? Pertama, ketika ada yang meninggal dunia, Anda menyaksikan disolatkan di kafani, kemudian dikuburkan, namun Anda tidak berubah, semakin alim, semakin dekat kepada Allah. Hati Anda entah tercipta dari apa, maka minta kepada Allah supaya Allah ganti, karena hati Anda sudah tidak layak pakai, expired, saudara. Yang kedua, kalau ada majelis taklim. Yang ketiga, kalau ada bacaan Al-Quran, namun juga tidak bisa melundukkan batin kita semua, minta kepada Allah supaya Allah ganti hati Anda, saudara kaum muslimin. Inilah tempatnya kita untuk mengambil iktibar yang sesungguhnya. Imam Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul Manaqib Diwan Imam Syafi'i halaman 10, yang kemudian ditaklik oleh yang bernama Ibrahim Taslim, mengatakan bahwa idza anzala bisahatil manaya, idza anzala bisahatil manaya falaysa laka ardun laka wala samaa, wa idza nazala al-qada'u batala al-fada'u. Ketika kematian datang kepada umat manusia, tak akan ada yang bisa menaungi Anda. Dan ketika kematian itu yang dijanjikan datang kepada kita, segala akan terasa sempit meskipun dunia ini sangat luas tentunya. Itulah kematian yang dijanjikan kepada kita, saudara. Semua cikal bakal mati, tak ada yang takut tidak mati, saudara. Semua takut, maka ini yang tiba. Orang yang sudah meninggal dunia, alhamdulillah, bahagia. Namun kita yang hidup, apa yang harus kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak ada manusia yang tidak menyesal, semua menyesal dengan apa yang telah dilakukan. Dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah dijelaskan, fa idza balagatir ruhul hulqum wa antum hina idzin tanzurun, ya kan? Ketika ruh sampai ke kerongkongan manusia, maka dipampangkanlah segala perkara dan lukisan kehidupan Anda. Nostalgia hitam putih, nostalgia siang malam, nostalgia dosa dan kebaikan pahala, semua Allah Ta'ala pampangkan. Tak satu jengkal pun yang hilang dari rekaman Allah. Diriwayatkan Sya'ban, seorang sahabat Nabi yang luar biasa ibadahnya, perjalanan dari rumahnya 3 jam ke masjid, Paulujom tunggu sojid. Rasul tungguin, ini Sya'ban gak datang-datang, ini sholat subuh. Nabi tanya kepada jamaah yang lain, ada Sya'ban? Belum datang ya Rasulullah. Ada Sya'ban? Belum datang ya Rasulullah. Sampai waktu subuh hampir habis, mereka melakukan sholat. Allahu Akbar. Habis sholat disunahkan kepada imam menghadap kepada makmum, betul? Yaitu sebelum menyebelah kanankan makmum, kecuali di Masjid Nabawi dalam kitab Bughiyah. Kenapa? Karena kalau imam sebelah menyebelah kanankan makmum, maka sama dengan membelakangkan makam Rasulullah yang mulia. Kalau itu sebaliknya, kalau di Masjid Nabawi, baca kitab Bughiyah karena Habib Abdurrahman Al-Qadhi. Itu sunnah, meneliti bagaimana kondisi jemaah. Tak ada juga Sya'ban kelihatan, ya kan? Gak ada Sya'ban. Rasul tanya, ada yang tahu nggak kalian cerita Sya'ban berada di mana? Gak tahu ya Rasulullah. Ada nggak yang tahu rumahnya berada di mana? Saya tahu ya Rasulullah, saya tetangga dengan dia, tapi cukup jauh. Negeri Madinah sedang panas ya Rasulullah. Negeri Madinah sedang panasnya luar biasa. Baik, mari kita ke sana. Berangkat Rasulullah jalan kaki, ditemani oleh seorang sahabat Nabi SAW. Ketemu dengan rumah sahabat, Assalamualaikum, mafil bab, Waalaikumsalam, ana Muhammadur Rasulullah. Dibukakan pintu keluar, saat anak Purubaya, mamar bosar matanai ayah. Asal tagis kohong ada bersih Sya'ban, au ya Rasulullah. Asal tagis koh ibadah ya Rasulullah, mama tinggal si Sya'ban lagi sebelum subuh ibu songake tunggu sojid. Artinya sepanjang hidup Sya'ban setelah mengenal agama Islam, dia tidak pernah tidak ke masjid sholat jamaah. Benda meninggal ke songake tunggu sojid. Anggota benda meninggal ke soyoban tunggu sojid. Dan ini bedanya. Banyak orang benda meninggal ke songake tunggu sojid. Memang secara syariat madhab Syafi'i gak ada anjuran yang kuat untuk disolatkan di masjid sholat jenazah, gak ada. Cuma kenapa dibawa ke masjid, ya kan? Supaya banyak orang mensolatkannya. Andai di rumah sekalipun, Rasul itu disolatkan di rumahnya. Cuma rumahnya Rasulullah di samping Masjid Nabawi, betul. Jadi tidak ada harus ke masjid. Itu madhab Syafi'i. Benda meninggal nasumati si Sya'ban tunggu sojid ayah. Anggota benda mati masoyoban tunggu sojid. Dari nakaburatan tunggu sojid ina po tingmentong kayo niya. Kung namati masoroho to sonde niya. Tutup video dari kilo bari. Ang kumarong ko yung musid. Pero sumurong kumita. Desunondo ya Rasulullah. Anong namubaya namang may daw kalisa. Gundah gula na ya Rasulullah. Ahalo namang uwa. Ning nabita. Nangkin sebelum mengembuskan napas terakhir bayar si Sya'ban. Terucap di situ macam ungkapan yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Mabiara ya Rasulullah, pagkakaromanan niya dan waktu mengawal maksud adong kejahatan niya dan menguat. Koda boya kita sesudah dengan abang tim masih pengikut-ikutan guarda. Anda bisa menentukan nasib Anda apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Anda bisa menentukan sumrah mana Anda dibangkitkan kelak nanti.
Bersama para ulama kah atau bersama para orang-orang partai? Bersama para ulama kah atau dengan orang-orang Kristen segala macam? Anda bisa menentukan posisi Anda di mana nanti Allah Ta'ala bangkitkan. Asli man 'asha 'ala syai'in famata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in fayuqima 'alaihi, ya kan? Atau fayaqumu 'alaihi. Siapa yang hidup pada sebuah kebiasaan maka akan mati pada kebiasaan tersebut, dan siapa yang mati pada kebiasaan itu akan dibangkitkan dengan segolongan seperti itu. Jadi Anda punya anak kunci untuk menentukan husnul khatim atau su'ul khatimah. Kalau terbiasa di pengajian, matinya nggak jauh dari pengajian. Terbiasa ke masjid, mati nggak jauh dari masjid. Tapi jangan berharap mati di masjid. Kalau masjid Anda pantangkan, Anda alergi untuk memasukinya. Itu hayhata lima tu'adun. Kalau kata orang Inggris, I think that is impossible, I think I like that, katanya. Itu nggak mungkin. Maka tentukan nasib Anda dari sekarang juga. You have multiple choice, Anda punya pilihan. Pilihannya seperti apa? Lakukan ikhtiar yang paling indah. Tentukan masa depan Anda pada akhir kehidupan sakaratul maut. Mau masjidkah tempat Anda? Mau di rumahkah tempat Anda? Atau di Parung Dogion? Mana dulu teman? Wah, ada betul angan-angan. Oh, udah betul angan-angan. Udah dibandingkan EKP Songloni. Nabi sekarang dari jana ini nggak masalah deh. Man asal ada syai'in famata 'alaihi. Salam dari Nabi ta. Untuk Sya'banul alaq dari gandon. Sehingga kenapa tidak lebih jauh? Rupanya abang sudah cerita kehidupan tak indah musibati daun saat sakaratul maut. Makanya, ya kan, ketika mata terbelalak ke angkasa, bolnang matai, ini mata sudah tidak berfungsi melihat alam semesta. Tapi mata ini terbuka, sobat mata di dendeman, angkang ada dong dari dia berbiasa, sedang terpesona tentang masa depannya. Kalau dia adalah ahli yang tidak bagus amal, maka neraka sudah dipandangkan. Tapi kalau dia orang yang luar biasa ibadahnya, maka surga sedang Allah Ta'ala pampangkan. Dia terpesona, tenggelam dan terhanyut, sehingga tak terpikir apa yang ada di sekelilingnya. Orang menangis meraung, mana peduli yang kaki. Lihat dalam hadis Salman, dalam kitab Nihayatul Zain karangan halaman 146, karangan Syekh dari Al-Bantani, ila qabu ala mayyitikum, perhatikan dan intiplah jenazah kamu. Kalau terjadi 3 hal maka dia adalah husnul khatimah. Kalau terjadi 3 hal secara fisik, secara konkret, secara jelas de facto di pandang mata. Yang pertama, kalau Anda melihat zarkul aini, menetes air matanya, pastikan min sya'adatil mar'i wa huwa min ahlil jannah min husnil khitabi. Dia adalah husnul khatimah. Zarkul aini. Yang kedua, arkul jabin, berkeringat jidatnya, berkeringat keningnya, hodokan boinai, fahuwa min ahlil jannah. Ini dalam siksaan kubur di bayoon aso alak na paling bahagia. Kemudian selanjutnya adalah intisyar mankhar, keluar mon-monna. Marmon bermaksud maraik ikung naik. Jangan Anda katakan nak kotor mentong bayoon mati kotor ini. Coba dibuka di jubu dari sisa ini. Ulang. Dia sedang menikmati kebahagiaan. Kenapa? Sebab pemandangan syurga sedang dipampangkan kepada dia. Dia sedang terpesona sampai tidak bisa menahan air mata. Dia sedang terpesona sampai tidak bisa menahan keringatnya. Sedang terpesona sampai mon-monnya keluar memandang keindahan syurga yang Allah Ta'ala janjikan. Kalau melihat seperti ini, berbahagialah keluargamu, berbahagialah dia yang meninggal dunia. Ini adalah ahlul jannah yang Allah Ta'ala janjikan. Tapi kalau Anda temukan 3 hal, wahbat laudu, lombang, malum rata, pasong di bubak, pasong di dada, angguy pertanda nih. Kemudian wahat tabila watitil makhluk, bagaikan seekor sapi ketika menghembuskan napas terakhir. Oh, ininya. Hati-hati, ya kan? Pekok ibung naik, maksudnya roh rebeng, hati-hati su'ul khatimah. Maka tentukan akhir kehidupan kita, saudara. Ini yang dialami oleh Sya'ban. Apa kata Sya'ban? Kata Rasulullah, Sya'ban bukan orang yang su'ul khatimah. Namun ketika dia maksudnya mengatakan kenapa tidak lebih jauh, sebab Allah Ta'ala sedang tunjukkan pahala yang sangat besar kepadanya. Musujid dia tong, aduh baras dia musujid tolu jom do. Asu bayang asa puluh jom ya Allah, porong umdau sogolang pahalona dia. Menyosal dengan tulu jom ini bakas niya, dari pinomat 10 jom pardalanan niya aso. Fa inna likulli khatwatin tamhu kulla khati'ah. Setiap langkah itu akan menghapuskan dosa saudara. Bahkan dalam hadis Nabi, thalathun man kunna fihi, ya kan? Hasabahu Allahu hisaban yasir wa adkhalahu al-jannah. Rawahu Tabrani an Ibnu Abbas. 3 perkara yang kalau manusia mampu mengamalkannya, maka dipastikan hisabnya adalah hisab yang mudah. Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Manakah dia? Yang pertama, al-wudu' 'alal makari,
yaitu berwudu, memaksakan diri ketika susah atau ketika malas, dingin, ya kan, ngantuk segala macam, paksakan berwudu. Allah hisab Anda dengan hisab yang sangat mudah, dijaminkan masuk ke dalam surga. Kemudian wal masyu ilal masjid, jalan ke masjid. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak ayunan tangan, semakin banyak langkah kita, itu akan menjadi saksi sejarah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Makanya kalau sholat wajib pindah dulu sholat sunat. Kenapa? Sobat saksi mulia bagi Tuhan. Jadi udah mesti masuk bayar wajib besar tempati pindah ke masalah ke sotik ayat samping. Asal karena dia menakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Semua akan bicara di hadapan Allah. Yang kedua, kenapa tidak? Yang baru rupanya kunjungi marsidokah 2 lapis baju dia di musim dingin, ibu ka iya nong luaron ini dia lejat naik majo saja dari bayar nabaga naik duit. Kenapa tidak semuanya? Unjung mangan roti bagi 2 anak bayo namanya ini dia setengah bagi dos ibe dia sudi pedas majosal anggoho palalong kalak na bagi dosa roka lo jaho menjadi tukaran 2.000 ini roka dor ini anjo tidak dorong isa jo bajumu ni isa jo makalo palang adong 2.000, dan kalian ning nasa ilo. Timasa isi lukanya aku doang ada tanggung martangis-tangis buya. Ya Allah, berikan aku surga. Ning nasa joma. Ya kan kuno tong dapat surga 2.000. Kalau tong besok ko 20 ada, 21 dapat. Besok geraida 2.000 sandari tidak bisa masuk sana me ama. Pipis 2.000 mandi 3.000 ini beda pasang. Jadi jangan minta surga kalau sedekahnya 2.000. Minta surga kalau sedekahnya yang mampu untuk beri surga maksudnya. Kalau 2.000 kelas toilet. Kelas WC, masuklah toilet. Ya Allah, jauh toilet ilmu 2.000 bisa mampu. Saudara kaum muslimin, on pada yang tiba yang kangdah. Idza matal insan in qata amalu illa li thalathin. Maka jontong inanta Siti Khadijah binti Basir Lubis dia. On insyaallah husnul khotimah. Amin ya Allah. Insyaallah alak dari gandot. Amin ya Allah. Lebih-lebih alhamdulillah usaran kon dia kabang di malam pertama. Indah dong dawabang malam na paling dahsyat menggetarkan kecuali malam pertama pengantin saat seorang jenazah sampai ke dalam kuburnya. Mabiar mentok, nepiut-piut ada baik dud, au babagas dicaci, ada baik dulma, aulah rumah yang kegelapan, ada baik wahdah, aulah rumah yang sepi, akan ada sahabat. Maka kata Nabi, lakukan sholat sunnah hadiah 2. Diutuslah 10.000 malaikat untuk bermania sampai hari kiamat. Dan malaikatnya berkata, 6 kanomil arus tidurlah, ibarat tidurnya sang pengantin saudara. Sudah dilaksanakan sholat sunnah hadiah, insya Allah ini orang bahagia. Amin. Amin ya Allah. Hanya satu, tulang abang Fauzan doang. Abang asnan tu ahli musibah sobar pemobang na mangulun abang karsongan na marini ipancur do na syukur na orang lebih bangun alhamdulillah inanta idul matanta abang ipi Allah subhanahu wa ta'ala bahat tingkali karena genggaman pandemi corona meninggal di rumah sakit tidak boleh ketemu dengan keluarganya dimakamkan entah di mana sehingga 1000 kebencian akan muncul kenangan akan tertindas begitu saja saudara. Jadi syukur na orang belum kita membuat dekan-dekan alhamdulillah. Dan lebih-lebih bang, kalau dibahan di namanya banyak korna ya bang, luar biasa deh. Ahmad donon kalau 40 saja pening na binta terjamin bayon atau anak buruan na meninggalon insya Allah indah isiksa ibakasan kubur. Amin ya Allah. Karena hakul muslim al muslim khamsun, hak muslim kaum muslim ada 5. Salah satunya al ishad, kesaksian orang muslim 40 orang mengatakan ini orang baik, maka artinya catatan Allah akan dicek di sebagai orang baik. Allah kena dengar dari Allah. Tinggal sobar kumobang membawa kehidupan. Tersoal mari di ipancur do, deka bain do usahon abang waktu bar penyakit inanta. Lalu sobar deka, mana pulung si bangaratas tawar si padingin kan, malupot bayo dokter buat bayo di setiap tentang palangit tu lagi madabu, lagi marok kada bisa itungkul koreaki. Palantong batang do arwa dadang kalau lagi masopak kada bisa kita perbaiki. Palantong Allah dalam punya ketentuan maka hanya memerintahkan kun fayakun semua akan jadi. Maka pegangan kita hanyalah satu. Apakah dia? Khamsun minal iman man lam yakun fihi fala iman. 5 perkara pertanda iman. Kalau anda tidak memiliki 5 perkara ini maka anda tidak beriman. Yang pertama at-taslimu ilallahi, lakukan segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Yang kedua ar-ridha bi qada'illahi, ridhalah dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga at-tafwidu ilallahi, pasrahkan urusan kepada Allah yang Maha mengatur. Pasrahkan urusan kepada Allah yang Maha mengatur, ulang atur Tuhan. Allah. Soal pondok itu maramai silo kau ni ya. Asal aku berdoaku. Soal de iben kontong holding tu maramai. Senjia do ayah anda. Bain iya. Bain iya ulang ho te isi ho sedido. Bain ia ulang hote kondisi kita maksudnya at-tafwidu ila Allah. Kemudian selanjutnya adalah at-tawakkal 'ala Allah, ditawakkallah kepada Allah.
Yang terakhir as-sabru 'inda as-sadamatil ula. Sabarlah ketika menghadapi ujian yang Allah Ta'ala berikan. Man lam yarda bi qada'i, kalau tidak ridho dengan qadaku, wa lam yasbir 'ala bala'i, tidak sabar terhadap ujianku, falyakhruj min tahta samai, keluar dari kolong langitku, dari atas bumi ku dunia. Jalan di dunia punya meruit au pindah Hong Kong ku ek Mariam dia Tuhan puna deh. Au pindah Hong Kong tu berbukuran abang tawan puna deh. Au pindah Hong Kong tu tadi abang Rahmat Oji puna deh. Itu dia loh. Ngaruh kita puna. Kembali husin dunia kau di Allah Taala. Artinya abang pariban bahasa tanah wajib kau sobar tadi berkawani. Tinggal abang kita berbahagi insyaallah doa. Bebang semua tinggal bebang kita sana kebahagiaan dalam kamar iman. Dan di kisah ko na di terakhir mabiro malang natulan ako ba? Buat nomor malian magkumumon kan? Dan kukuso niya bang ay ko, ano pisang-pisang nilang tingguyo. Ang nanglisya kan na malinis mo, nagok marugikon din na naledo. Nagok magando pati kan? Nagok magtinya. Ano pa rin na maledo ba yan? Aso bang kung na maninggal kita, teon mabar na jambatan na diya bang? Kan? Di bahasa hadits qudsi al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu al-mautu ka'sun wa kullun nasi syaribu. Maut itu sebuah pintu, orang yang pengen masuk ke dalam rumah lewat pintu, betul? Maut itu bagaikan segelas minuman, yang haus maka teguklah segelas minuman itu. Memang harus kita minum, harus lewat pintu. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika malakul maut datang saat menjemput nyawa, maka ucapun menyawa munik malakul maut, memunik Nabi Ibrahim, awajadtal habib ayyufraq al-habib. Adakah kamu temukan seorang kekasih yang ingin membunuh kekasihnya? Kata saya Khalilullah. Kenapa Allah bunuh saya kan kekasihnya? Bukankah biasanya kalau cinta yang bicara, sungguh akan saling menjaga, betul? Makanya kata orang al-hubbu kal harabi, cinta ibarat lonceng perang, gampang anda nyalakan namun susah anda padamkan. Sama dengan perempuan, jangan bermain cinta, ya kan? Idza lam yakun indaka alfal haqa'iq min al-mahabbah. Kalau anda tidak memiliki 1000 koper cinta, maka jangan pernah mengetuk hati seorang wanita. Itu kalau cinta yang bicara, saudara kaum muslimin. Apakah ada seorang kekasih yang akan membunuh kekasihnya? Kata Ibrahim, pusing malakul maut bagaimana untuk menjawab? Balik kepada Allah. Katakan kepada Ibrahim, adakah seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Dan yang mempertemukan hanyalah pintu kematian. Makanya al-mautu jisrul wusulil habibi ilal habibi. Kematian adalah jembatan yang mempertemukan seorang kekasih dengan kekasihnya. Ibu bilang seribu ulang sikot badanmu. Seribu ulang mau. Ning masih mau kemana? Mau ketemu kekasih. Nagain aso. Mate jabung kekewon, mate jadi mekno. Aso kong sungabung kekewon nasikot dia badan dia. Nabi terdengar berjumpa yang pun nanti apa? Mate jabung kekewon, mate jadi mekno. Jadi ulang sosok. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk sediakan. Saudara anak dia apa? Awas dan sediakan sol. Nabahatan lubang dalam tusawui sumpah yang insya Allah masuk surga, puasa masuk surga. Tidak ada Tuhan setiap detik sana di ibadah. Inna Allah ma'as-sabirin. Selesai. Betul? Inna Allah ma'as-sabirin. Liga bang di Asmaul Husna. As-sabur itu sifat Asmaul Husna ke 99. As-sabur lebih dari habis di 99. Kenapa? Karena sobarlah yang paling susah dalam kehidupan. Ulang sinedokon sobar adong batasna, ngadong batas ni sobar. Waktu terapak hatta dia akan yakin sembah Tuhan hingga anda meninggalkan dunia yang fana. Itulah batas sabar saudara. Maka sobat kita bang, mudah-mudahan insya Allah bahagia mandung kita buat marlapang kuburna insya Allah. Kembali lagi terakhir abang udokon, mungkin wahai sang bunda, selama kita masih bernafas, selama kita mampu berjalan, kita akan selalu memujanya. Hatinya tidak akan pernah mati karena tersimpan dalam dasar hati yang paling dalam. Dan ketahuilah wahai bunda kami senantiasa mencintai dan merindukanmu. Semoga insya Allah cinta dan rindu dipertemukan dan kita berada dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Topik dipikir kesempat luhur di alamat sehat dan ahli musibah dan tinggal selamat dalam tamu-tamu di dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz kita. Semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan selalu memberikan ilmu buat kita agar kita bisa selamat dari dunia ini sampai akhirat nantinya. Terima kasih semua tunjangannya, tausiahnya. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakannya sebuah jaziran. Kemudian dari dapat kepada Ustaz Nasri untuk